Banyak kok anak-anak yang lebih berpikir sekarang cari uang di umur 5 tahun sampai 10 tahun, berdiri aja di jalanan, kayaknya lebih enak dapat uang daripada sekolah, ya kan? Akhirnya mereka lebih mementingkan, ya udah saya cari uang aja lah. Toh juga kan lulus sekolah sebenarnya buat cari uang. Nah, itu yang harusnya jadi perhatian bahwa sebenarnya pendidikan bukan hanya untuk bekal mencari uang di masa depan. Mas Anies, dikit ada komentar soal itu, Mas? Pendidikan lebih dari sekedar persiapan kerja. Pendidikan adalah pembekalan untuk bisa hidup mandiri, untuk bisa meraih yang diinginkan, dan bisa mudah-mudahan bisa mendapatkan kebahagiaan. Tidak melulu uang. Tidak melulu soal uang. Perubahan di sebuah masyarakat itu adalah perubahan lewat pendidikan. Karena itu saya merasa Indonesia sudah saatnya konsentrasi pada kualitas manusianya lewat pendidikan. Pendidik terpenting adalah orang tua. Tapi pendidik yang terpenting ini adalah paling tak tersiapkan, itu orang tua. Justru sekarang menurut saya harus didorong adalah kesadaran orang tua untuk menjadi guru yang sebenarnya. Baik, orang tua ya dalam hal ini. Dan Mas Anies ini sempat menjadi bergabung dengan AFS ya, dikirim ke Amerika selama beberapa bulan, 1 tahun di sana, dan kemudian kembali ke tanah air. Ini sempat ada apa ya, emosi marah atau apa gitu, mengatakan bahwa ingin bakar sekolah, betul? Iya, saya gemes sama guru waktu itu. Sampai keluar kata-kata ingin bakar sekolah, itu mengatakan ke siapa? Waduh, ini risetnya di mana ini? Betul pernah mengatakan itu? Saya barangkali waktu itu frustasi ya. Saya pulang pertukaran pelajar, kemudian waktu itu terbiasa dengan suasana yang sangat terbuka, kreativitas dihargai, berekspresi dihargai, kembali ke sekolah yang suasananya beda betul. Masya Allah. Kenapa kaget? Loh, di Jakarta. Nggak bilang. Nggak bilang. Ibu baru pulang ke Jogja. Masya Allah. Dipanggil sama Mbak. Ya Allah. Nggak bilang-bilang ya, Bu ya? Enggak ya, rahasia Mas Anies. Oh, Masya Allah. Iya. Masya Allah, Ma. Ibu, kita sedang cerita pada saat Mas Anies, putra Ibu, pulang dari AFS dan kemudian mengatakan ingin bakar sekolah. Itu mengatakannya ke Ibu ya waktu itu? Ingin banget. Bakar sekolah. Iya betul. Jadi saya itu karena saya ini mengajar, saya juga punya kesibukan. Lalu saya sadar bahwa ini akan terjadi goncangan budaya barangkali begitu. Jadi saya mengurangi kesibukan saya untuk saya lebih memperhatikan dia. Lalu memang ada sedikit guncangan-guncangan. Kadang-kadang dia itu, "Mah, pok saya itu sekolah itu dibakar dah, Mah." Kenapa? Ya begini, dia ngeluh soal sekolahnya begitu. Lalu banyak hal. Pak, yang waktu itu dicurhatkan kepada Ibu? Dia merasa ini adalah hal yang gak tepat sebetulnya. Seharusnya tidak begitu. Seharusnya itu ya apa adanya lah. Seharusnya ya jangan jangan nyogok, jangan bayar dan sebagainya, sesuai aturan saja begitu. Jadi memang sejak kecil inginnya begitu. Lalu ya perlahan-lahan kami beri pengertian bahwa memang keadaan kita itu ya di sini seperti itu. Kita nggak bisa mengubah sekaligus, ya perlahan-lahan. Akhirnya ya bisa juga menyesuaikan. Dan Tapi SMA itu memang waktu itu sempat agak frustasi. Dan seingat saya waktu itu Anda sempat beberapa kali kirim surat juga ya. Iya. Saya nulis surat protes ke guru, ke guru mengkritik apa yang dikerjakannya. Jawaban guru? Jawaban guru ada? Seingat saya nggak dijawab tuh. Cuman malah justru sebenarnya ada perasaan
ketidakterbukaan itu terasa gitu ya. Ya itu sebenarnya bisa dibilang sayanya yang berubah, bukan sekolahnya yang berubah, sayanya yang berubah. Artinya perlahan-lahan dia akhirnya menyadari bahwa kondisi keseluruhan adalah seperti ini. Dia bukan yang lain yang harus berubah, barangkali dia yang harus lebih menyesuaikan, dan perlahan-lahan akhirnya alhamdulillah. Saya ingat ibu itu pesan, gak tau mama masih ingat gak, tapi pesan begini kira-kira. Anis itu baru pulang dari sebuah, ini gambarannya saya jadi ingat ya, dari sebuah jalan yang jalur cepat, terus dipindah ke jalur lambat, terus nabrak mobil-mobil yang ada di jalur lambat itu gitu. Karena masih dengan kecepatan yang jalur cepat. Jadi sekarang kurangin dulu kecepatannya, nanti lulus SMA, abis itu mau jalur cepat lagi boleh. Iya. Ini saya menyebutnya Mas Anis ya Ibu. Ini kan putra kedua ya dari 6 ya? Pertama. Oh, putra pertama? Iya. Dari Pertama total? Sebetulnya ada 4. Oke. Tapi adiknya Anis sudah mendahului ketika masih kecil. Jadi 3 sehingga bersaudara sekarang tinggal 3 bersaudara. Meninggal Yang kenapa meninggal. Ibu? Pada waktu itu mendapat kecelakaan di Halim. Ada kecelakaan di Halim usia 7 tahun, saya 9 tahun, dia 7 tahun, ada kecelakaan dan kemudian wafat mendahului kita. Iya. Ada fotonya di sini mungkin Mas? Oh yang tadi ketika foto kecil itu, ada yang perempuan 1. Yang ini mungkin ada di belakang. Ya ini dia, ini jadi yang persis di sebelah Iya. kanan itu, jadi yang di tengah Anis itu saya, kemudian sampingnya Haifa namanya. Aha. Itu yang meninggal, kemudian yang paling kecil waktu itu Ridwan. Ridwan ini kalau nggak salah ulang tahun setelah setahun ya, Iya. ulang tahun setahunnya Ridwan, dan saya ingat ibu ayah itu sering mengundang mahasiswanya datang ke rumah. Yang memotret ini kalau nggak salah mahasiswanya. Mahasiswa. Ya, mahasiswa kami. Iya. ibu yang memotret. Kameranya juga dia yang bawa ya. Iya. Kami nggak Masih punya kamera disimpan waktu dengan itu. rapi ya. Kami belum punya kamera waktu Kami itu. nggak punya kamera. Terus saya ingat karena datang mahasiswa pakai kamera, ini betul apa? Kagum betul itu. Oh bisa motret itu gitu. Dan kemudian itu salah satu cita-cita masih kecil saya. Nanti satu saat saya ingin punya kamera sendiri. Dan itu tercapai ketika saya disunat, uangnya buat beli kamera. Gitu. Wow. Baik. Saya ingin tanya nih, bongkar-bongkar sedikit Ibu. Anies Baswedan kecil itu seperti apa Bu? Memang sejak kecil itu nggak cengeng dia itu. Pernah satu ketika itu dia pulang itu sebelum pulang dia itu penuh pasir gitu dan sedang dikeroyok oleh teman-temannya begitu. Lalu saya pikir ini gimana ya, saya sendiri rasanya itu ingin melerai begitu, tapi saya pikir biarkanlah dia menyelesaikan masalahnya sendiri. Jadi Ibu nonton aja gitu. Saya terus langsung pulang, biar dia menyelesaikan sendiri masalah yang sebetulnya barangkali dia timbulkan tadinya itu. Saya ingin tanya ke Mas Anies, arti Ibu untuk Mas Anies apa? Semua yang Anda lihat di sini, apa yang dikatakan, apa yang difikirkan adalah cermin dari pahala ibu dan ayah dalam mendidik selama ini. Jadi saya tidak mungkin, saya merasa bersyukur sekali bahwa dilahirkan di sebuah keluarga yang ibu almarhum ayah itu seorang pendidik yang bisa mengarahkan. Saya agak nakal, suka berkelahi sana sini, tapi saya ingat almarhum ayah itu pernah bahkan pokoknya kalau berkelahi di luar jangan takut. Ayah akan selalu membela. Jadi saya berani betul jadi berkelahi di luar itu. Karena ada apa-apa lapor bapak ini di rumah gitu kan. Ingin memberikan tanda kasih untuk Ibu malam ini? Kami sudah mempersiapkannya untuk Anda. Nah, makasih. Oke, mungkin ada sesuatu yang akan diucapkan untuk Ibunda. Ini tanda buat mama yang sudah mendidik dan menjadikan Anies seperti sekarang ini.
Minta doanya terus. Saya sering mengatakan bahwa doa ibu, ayah itulah yang membuat perjalanan hidup selama ini menjadi perjalanan yang luar biasa. Mudah-mudahan berkah terus. Insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk, semoga Allah memberi jalan yang terbaik. Semoga Allah selalu menentukan yang terbaik bagi Anis. Mama cuma ikut berdoa. Amin, amin. Kami masih akan kembali beberapa menit kemudian di 1 jam lebih dekat bersama Anies Baswedan. Suka kelahi, sama aku pernah kelahi juga. Yang babak belur menang banyak terus. yang mana? Menang terus. Dibilain bapaknya terus.